Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Dwi Bahtiar dengan NIM 2381070109 dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, semester 5 kelas D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran IPS di MI atau SD. Dan saya di sini memilih tema yaitu kegiatan ekonomi dan peran pelaku ekonomi untuk kelas 5 dasar. Tujuan pembelajaran pada materi kegiatan ekonomi dan peran pelaku ekonomi itu yang pertama itu mengidentifikasi berbagai kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat seperti distribusi, lalu ada produksi dan konsumsi. Yang kedua itu menjelaskan peran pelaku ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Lalu menunjukkan hubungan antar pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama. Kemudian memberikan contoh kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar seperti pasar atau minimarket, pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Lalu menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan menghargai profesi apapun yang berkaitan dan tentang ekonomi. Kemudian menganalisis pentingnya kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir itu menceritakan pengalaman pribadi atau keluarga yang berkaitan dengan materi ini, yang berkaitan tentang kegiatan ekonomi, misalnya itu seperti jual beli atau usaha-usaha kecil dan pekerjaan orang tua dari peserta didik. Oke, jadi di sini media pembelajarannya sudah jadi dan memang cukup sederhana ya, karena dibuat dengan bahan yang sederhana. Kita memanfaatkan bahan-bahan seadanya, tetapi bagaimana caranya? Cara ini tuh bisa efektif untuk dilakukan dengan pembelajaran yang sedang dikaji. Langsung saja penggunaannya itu. Jadi pertama kita membuat beberapa kelompok ke peserta didik, buat 3 atau 4 kelompok. Lalu kita setiap kelompok itu kita berikan ini. Nah, ini sudah ada produsen, kemudian ada konsumen, lalu ada distributor. Yang ini ada produksi, lalu ada distribusi dan toko. Nah, jadi langkah-langkah penggunaan media pembelajaran itu kita bagikan kepada para siswa, dan siswa itu menjadi peran atau menjadi pelaku ekonomi ini. Karena saya menggunakan metode atau model pembelajaran role playing atau bermain peran, jadi siswa itu kita mengajarkan kepada siswa untuk bermain dalam peran. Jadi siswa itu menjadi peran pelaku ekonomi. Nanti siswa itu dalam kelompok itu menggunakan ini. Nah, ada yang menggunakan ini distributor, ataupun nantinya temannya itu ada yang menggunakan produsen, dan temannya juga menggunakan konsumen. Langkah-langkahnya nanti, misalkan yang pertama itu ada produsen. Nah, jadi si produsen ini tuh nanti siswa tuh memakai ini. Siswa memakai ini, lalu kemudian nanti tuh dibagi makanan lah, jajanan atau apa. Nanti ceritanya si produsen ini dan yang ini. Nah, produsen itu kan yang membuatnya. Nah, ini produksi. Nanti si kertas ini tuh ditaruh di depan meja gitu. Ini produsen, bahwa menunjukkan bahwa siswa itu menjadi peran atau menjadi pelaku ekonomi atau produsen. Nanti siswa itu belajar bagaimana cara mengolah makanan, cara membungkusnya,
dan cara menyiapkanlah siswa itu diajar untuk bagaimana caranya memproduksi. Seperti itu. Nanti lalu setelah produksi ini ada dan ada distribusi atau distributor. Distribusi itu sama, yang ini nanti ditaruh di depan meja. Distribusi itu adalah kegiatan ekonominya, dan distributor itu adalah orang yang melakukan distribusi. Seperti itu. Nanti ketika ada tadi produsen itu memproduksi, lalu nanti datanglah distribusi mengambil makanan yang telah diproduksi seperti itu. Kemudian nanti diambil. Ini dipakai oleh siswa ya, nanti ketika di kelas itu bisa digunakan. Lalu si distribusi itu mendistribusikan hasil dari produksi yang tadi, hasil produksi yang produsen buat kemana? Ke toko-toko atau ke toko swalayan, minimarket dan lain sebagainya. Toko dan ada penjualnya. Lalu nanti ada yang membeli. Siapa yang membelinya? Adalah konsumen. Konsumen itu adalah orang atau pelaku ekonomi yang mengkonsumsi hasil dari produksi yang dibuat oleh produsen. Seperti itu. Pokoknya nanti ketika dipraktekkan di dalam kelas itu, siswa itu guru membagi kelompok dan ini dipakai oleh siswa. Jadi nanti kayak bagi di kelompok di dalam kelas, kelompok kecil, dan menggunakan ini, lalu disimpan ininya di meja. Itu bagaimana caranya memproduksi makanan, kemudian nantinya itu distributor mengambil hasil dari produksinya kepada nantinya disebarkan ke toko-toko atau ke minimarket yang nantinya akan dibeli oleh konsumen. Ini cukup sederhana sih video pelajarannya, tapi ini bisa menjadikan bahwa siswa itu ikut aktif, ikut peran. Siswa itu bisa ikut andil bahwa dia itu menjadi pelaku ekonomi ya. Karena saya menggunakan metode pembelajaran dengan role playing atau bermain peran. Jadi siswa itu menjadi peran pelaku ekonomi dan bisa nanti dilakukan di dalam kelas dengan cara seperti ini yang sederhana. Landasan teori pembelajaran IPS menurut teori konstruktivisme oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Jadi ilmu pengetahuan sosial atau IPS itu berorientasi pada pembentukan pengetahuan melalui pengalaman langsung. Jadi siswa itu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga membangun pemahaman sendiri yang berdasarkan dengan pengalaman pribadi atau dengan kegiatan observasi yang secara langsung terjun langsung. Dan juga menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya. Yang ini cocok nih dengan pembelajaran IPS yang mempelajari tentang ekonomi dan masyarakat seperti itu. Karena saya juga menggunakan metode pembelajaran role playing atau bermain peran, dan ini sangat cocok gitu dilakukan kepada peserta didik, karena peserta didik itu bisa berperan secara langsung. Dia itu bisa memposisikan dia menjadi pelaku usaha atau pelaku ekonomi yang kemudian nanti setelah itu mungkin bisa kita ke lapangan langsung atau kita berkunjung ke suatu usaha atau ke suatu pelaku bisnis, pelaku usaha, pelaku ekonomi yang kemudian nanti kita belajar di sana. Kita memberitahu ke peserta didik bahwa seperti ini kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat sekitar. Contohnya misalkan kita pergi ke pasar atau kita pergi jajan juga termasuk, karena itu banyak UMKM dan juga misalkan pergi ke market dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita belajar IPS kadang ada konsep yang sulit dibayangkan seperti kegiatan ekonomi atau siapa saja pelaku ekonomi yang ada di sekitar kita.
Nah, disinilah media pembelajaran itu punya peran yang sangat penting. Dengan adanya bantuan gambar atau video atau animasi atau seperti media pembelajaran yang sederhana seperti ini, itu bisa melihat, siswa itu bisa melihat secara langsung bagaimana proses produksi, bagaimana proses distribusi dan proses konsumsi itu terjadi. Jadi mereka itu tidak cuma mendengar penjelasan guru, tetapi juga bisa membayangkan dan memahami dengan jelas gitu. Karena media juga bisa lebih seru dan tidak membosankan. Siswa itu bisa lebih aktif, bisa lebih kreatif, lebih semangat, dan mudah mengingat apa yang dipelajari. Juga selain itu, lewat media mereka itu bisa belajar menghubungkan teori dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dibilang bahwa media pembelajaran itu bukan cuma alat bantu, tetapi jembatan yang membuat pelajaran IPS itu menjadi lebih hidup, menjadi lebih menyenangkan, menjadi lebih menarik, dan menjadi lebih mudah dipahami.